Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nashkura lahu walil walidain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad Sayyidil Kaunain wa ala alihi wa sahbihi alladhina sa'idu fid darain, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan kajian kita tentang silaturahim, yaitu dalam bab besar hak-hak seorang Islam kepada Islam lainnya, di mana kemarin telah diterangkan tentang keluarga inti. Itu nomor satu adalah kedua orang tua, ayah ibu kita, karena dari mereka kita ada. Maka melanjut bagian dari hukukul muslim adalah bab birrul walidain atau berbakti kepada ayah dan ibu. Qala al-musannif al-ustadz Al-Habib Ali bin Hasan Baharun matta'anallah bituli hayati syarifah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Imam Abdullah bin Abbas berkata, Imam Abdullah bin Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah yang oleh Rasulullah didoakan supaya menjadi orang yang berilmu. Maka beliau ini menjadi mufassiril ummah, termasuk terjumanul Quran. Gelarnya itu adalah ahli ilmu Al-Quran. Nah, Imam Abdullah bin Abbas ini pernah berkata, salatu ayatin nuzilat maqrunatan bi salatin. Ada 3 ayat dalam Al-Quran itu diturunkan dengan 3 pasangan. La yakbalullahu minha wahidatan bi ghairi qarinatiha. Di mana Allah tidak menerima salah satunya kalau yang satu tidak dikerjakan. Jadi di dalam Al-Quran ada 3 ayat ini punya pasangan. Kalau dilakukan salah satunya, pasangannya tidak dilakukan, oleh Allah tidak diterima. Ihdahuma, salah satunya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Faman ata'a Allah, barang siapa taat kepada Allah, walam yuti'ir rasul, dan tidak mau mentaati Rasulullah, lam yuqbal minhu, maka oleh Allah taatnya kepada Allah tidak diterima. Jadi pasangan ayat yang pertama adalah perintah taat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Ada orang taat kepada Allah tetapi tidak taat kepada Rasulullah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pasangan, gandengan ya. Ats-tsaniyah, yang kedua, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah taala, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikan salat dan tunaikan zakat. Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Maka barang siapa orang melaksanakan salat 5 waktu,
dan sudah wajib zakat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pasangan ini. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Orang sholat tetapi tidak zakat, tidak diterima sholatnya oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis, la sholata liman la zakatalah. Tidak diterima sholatnya orang yang tidak berzakat, padahal dia sudah sampai batas wajib zakat. As-salisa yang ketiga, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala. Anishkurli wali walidaik. Berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Faman syakarallah wa lam yashkur walidayhi lam yuqbal minhu. Maka barang siapa berterima kasih kepada Allah dan tidak berterima kasih kepada ayah ibunya, maka tidak diterima oleh Allah. Jadi ayat yang ketiga adalah perintah berterima kasih kepada Allah, juga berterima kasih kepada kedua orang tua, kepada ayah ibu. Maka orang yang berterima kasih kepada Allah, tetapi kepada ayah ibu tidak berterima kasih, tidak berbakti, maka terima kasihnya kepada Allah tidak diterima. Karena apa? Orang tualah yang menyebabkan kita itu ada. Orang tualah yang menyebabkan kita itu menjadi seperti sekarang ini, jadi besar. Kadang-kadang ada seorang anak berkata, ya kalau saya ini memang tidak pernah diberi apa-apa oleh orang tua. Kalau di sana teman saya misalnya ya dikasih sawah, dikasih ladang. Saya apa? Gak ada warisannya orang tua saya. Jangan sampai berkata seperti itu. Orang tua kita itu mulai kita terlahir saja sudah jasanya luar biasa. Mulai ngandung ya, capek, kemudian kadang-kadang tidak mau makan. Habis itu melahirkan. Taruhannya adalah nyawa. Nah, kita itu manusia oleh Allah diciptakan paling lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa ya. Di antara maknanya kita bandingkan dengan binatang. Kucing itu kalau lahir, baru lahir 1 hari sudah bisa jalan. Kera ya. Kera itu lahir 10 hari bisa manjat pohon sudah. Tapi yang namanya manusia 1 bulan, 2 bulan gak bisa apa-apa manusia. Bisanya hanya berbalik saja tidak bisa. Kalau oleh ibunya gak disodorkan susunya, ya gak bisa ngemik ya. Tidak bisa minum air susu. Lain dengan kucing. Ya Pak, kucing tuh. Kalau kucing melahirkan, anaknya itu belum 2 hari sudah bisa jalan. Jadi orang yang berterima kasih kepada Allah, tetapi tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, terima kasihnya kepada Allah ditolak oleh Allah. Qala Ibnu Uyainah, berkata Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, man shalla shalawatil khamsa faqad syakarallaha ta'ala. Wa man da'a lil walidaini fi adbari shalawat faqad syakara lahuma. Katanya Imam Ibnu Uyainah, barang siapa salat 5 waktu, maka dia telah berterima kasih kepada Allah. Dan barang siapa mendoakan orang tua di setiap selesai salat 5 waktu, maka dia telah berterima kasih kepada kedua orang tua. Jadi bagaimana caranya berterima kasih kepada Allah? Adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau meninggalkan sholat 5 waktu, berarti dia adalah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah yang menghidupkan, yang memberi makan. Dan cara berterima kasih kepada kedua orang tua adalah mendoakan orang tua setiap selesai sholat 5 waktu ya. Apalagi dibacai Fatihah. Orang tuanya yang sudah meninggal dibacai Fatihah, mudah-mudahan selalu mendapatkan maghfirah, rahmat dan ampunan Allah.
Berdoa saja cukup setiap selesai sholat 5 waktu. Minimal doanya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni saya dan ampuni kedua orang tua saya. Sayangi mereka sebagaimana mereka sayang kepada saya ketika saya kecil. Coba dilihat kalau masih kecil itu. Orang tua begitu sayang kepada kita. Ya sampai dewasa ya. Cuman di waktu kecil itu sangat tampak. Jangankan digigit ular. Nyamuk pun orang tua tidak rela menggigit anaknya. Sampai dibelikan kocung ya. Itu tutup untuk anak kecil ya. Biar nyamuk tidak menggigit. Nah, orang yang mendoakan kedua orang tua setiap selesai sholat 5 waktu, itulah cara berterima kasih kepada kedua orang tua. Maka jangan lupa setiap sholat 5 waktu doakan kedua orang tua. Minimal doanya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa Imam Ibnu Uyainah menerangkan hal seperti ini? Li'anna Allah Ta'ala yaqul anishkurli wa liwalidayka. Karena Allah berfirman, berterima kasihlah kepadaku katanya Allah. Dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Fasyukrullah ayyusalliya fi kulli yawmin khamsa marrat. Maka bersyukur kepada Allah adalah dengan cara melakukan sholat 5 waktu setiap hari. Wa syukrul walidain ayyad'u lahuma fi kulli yawmin khamsa marrat. Dan bersyukur kepada kedua orang tua, berterima kasih kepada ayah ibu adalah dengan mendoakan mereka setiap hari 5 kali. Maka supaya tidak lupa, supaya ingat, doakan selesai sholat 5 waktu. Maka tidak akan lupa. Minimal 5 kali mendoakan orang tua sehari semalam. Fayam bagi ayyakula ba'da du'ail adhan. Maka dianjurkan setelah selesai doa adhan ini ya. Jadi kalau ada orang adhan selesai, kita doa Allahumma rabbadid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin. Ditambahi doa Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Setelah 5 kali ditutup warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nanti selesai sholat 5 waktu kita berdoa lagi. Kenapa? Walaupun setiap selesai sholat kita baca 100, tidak akan banding dengan jasa orang tua kita kepada kita ya. Cepondeng metura lok kerepo jasa nareng sepo ayah rama ibu ayah ibu jasanya kepada kita. Walaupun kita mendoakan mereka 100 kali setiap selesai sholat tidak akan banding karena besarnya jasa kedua orang tua kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarwa fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi
turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami.